ini sebelumnya itu dari toko.id ya. Toko.id kita jadi Lumo Shop ini rebranding dari toko.id dan masih sama manfaatnya dan insya Allah lebih kualitasnya lebih naik lagi ya. Dan Lumo Shop ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman pengusaha semua biar terus untuk scale up ininya usahanya kayak gitu. Ya semoga dengan Lumo Shop ini juga teman-teman tuh bisa lebih mudah untuk menjualkan produknya. Yang jadi Lumo Shop ini juga dia kan bentar saya sambil mengurus ini. Jadi Lumo Shop ini dia aplikasi website. Dia bisa untuk menjualkan produknya seperti marketplace tapi di website sendiri. Jadi teman-teman nggak ada lagi tuh yang namanya bersaing harga atau apa, karena kita punya membangun market sendiri kayak gitu. Dan insya Allah di Lumo Shop ini teman-teman tuh bisa lebih sukses lah gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja gimana sih. Nah, untuk sukses itu salah satunya itu untuk menarik pelanggan itu dengan foto produk ini. Gimana sih teman-teman mau memiliki ntar dari udah di Lumo Shop itu strateginya juga ada lagi di dalamnya. Jadi Lumo Shop ini udah memberikan fasilitas nih. Gimana sih kita udah punya platformnya, jadi teman-teman tuh bisa berjualan di sana. Tapi ada strategi namanya foto produk, itu salah satu strategi yang penting banget. Mungkin nanti kita lihat seberapa penting sih. Kita tahu kalau foto produk itu penting, tapi seberapa penting gitu sampai biar penjualan ini biar penjualan teman-teman tuh selalu bisa meningkat dan teman-teman tuh bisa sukses di situ. Oke, dan di sini juga gimana sih membuat foto produk yang menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan di situ nggak sekedar bisa menarik doang, nggak sekedar bisa menjual, tapi juga memiliki value atau nilai jual yang tinggi seperti itu. Oke, saya next. Nah nanti mungkin teman-teman semakin berkembang usahanya bisa bikin studio mungkin lebih bagus lagi dari ini, insya Allah ya. Studio foto, oke. Nah, tadi tuh kita tahu foto produk itu tuh penting untuk penjualan kita. Tapi gimana sih? Gimana gitu biar produk kita itu bisa bernilai tinggi dan seberapa penting gitu foto produk ini untuk penjualan kita. Oke, saya next. Nah, coba teman-teman mungkin bentar saya aktifin dulu fitur chatnya. Coba teman-teman di sini tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan ketika melihat dua foto ini. Lebih memilih untuk foto yang kiri atau yang kanan? Coba bisa interaksi ya di chat ya. Oke, 1, 2, ada 2 memilih kanan ya. Di sini kita bisa lihat ada foto Bakaret yang dulu viral dipakai sama istrinya Nagita Slavina ya, waktu itu kalau salah pakai Bakaret ini, dan itu sempat viral. Nah iya, nah rata-rata teman-teman memilih yang kanan karena yang kanan ini emang memiliki keren gitu ya. Kalau dari foto produknya lebih estetik, terus teman-teman juga kalau ngelihat itu jadi tertarik, oh ternyata kalau ngelihat dari fotonya gitu ini kelihatan wah pasti ori nih karena dari fotonya udah bagus. Coba kalau kita lihat yang sebelah kiri, orang-orang pasti bakal bertanya, ini kayaknya parfum yang refill nih, parfum yang apa, udah mikir-mikirnya kemana-mana aja tuh. Jadi yang tadinya mau udah keren-keren kan namanya Bakaret terus udah parfum dan lain-lainnya gitu yang udah kita jualin. Mungkin kalau ngiklan juga pakai ini udah mahal-mahal, tapi pas dilihat ini kayaknya KW nih apa gimana kayak gitu. Next. Nah terus sama coba kita lihat makanan.
Kalau makanan juga sebenarnya kan ini salah satu bentuknya sama ya. Sama-sama dimsum yang sebelah kanan dengan, coba kalau teman-teman juga coba sambil ini deh, sambil di ini ya, sambil di coba teman-teman Lumoner pada ini ya, pada lihat foto ini, pilih yang kanan atau yang kiri gitu. Seneng banget nih. Yo, sama-sama boleh. Nih banyak banget, Kak. Ada yang Ya. pilih yang kanan. Aduh, jadi lapar nih. Iya Kak, Nih benar. Kak Anika nih jadi lapar, Kak, katanya. Kanan kelihatan mahal, Iya. Kak. Yang Jadi lapar kanan. ya kalau kita melihat yang kanan. Coba kalau kita lihat yang kiri, ini makanan masih bagus nggak ya sih? Gitu. Ini jangan-jangan udah basi apa gimana gitu. Kita akhirnya memilih yang sebelah kanan. Nah dari situ kita tahu kalau foto produk itu ternyata salah satu hal yang penting untuk meningkatkan penjualan kita. Dan sini juga sebenarnya dari aplikasi lain ya. Ini tadi nyari data-data aja, ternyata emang dari 75% data mereka juga bilang kalau misalkan foto produk itu salah satu termasuk sangat penting ya, kalau misalnya dilihat tuh ada 75%. Next. Yuk pahami prinsip dasar fotografi. Oke, kita tahu kalau fotografi itu penting, kita harus belajar dasar-dasarnya aja dulu nih. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Apa sih fotografi itu? Fotografi itu sebenarnya artinya itu dari cahaya. Coba ke, sebenarnya nggak, kalau kalau dari bahasa Yunani ya, kalau dari bahasa Yunani itu potos itu artinya cahaya dan grafo itu artinya melukis. Coba kita, sebenarnya nggak ada alasan sih, semua orang itu bisa jadi fotografer, semua orang itu bisa mengambil foto yang bagus banget. Karena kalau kita lihat gimana sih effortnya orang-orang zaman dahulu nih, dulu tuh kamera tuh sebesar ini untuk mendapatkan hasil gambar yang mungkin yang kayak gitu, kalau kita lihat mungkin nggak seberapa dulu ya, tapi dulu tuh effortnya bisa kayak begini. Jadi nggak ada alasan semua orang bisa jadi fotografer. Oke, di sini teman-teman siap ya punya produk yang bernilai mahal dan orang-orang pasti seneng lah dan tertarik untuk eh, membeli produk teman-teman. Oke, next. Ini nih yang perlu dipersiapkan. Ada 3 elemen penting. Pertama, manusia sebagai fotografer, yang dimana kita tahu semua manusia itu memiliki yang namanya Tuhan ya. Tuhan itu udah menganugerahkan kita uh, indera visual, indera, pokoknya banyak indera, salah satunya indera mata, dan itu tuh hal yang patut kita syukuri. Dan kita nggak ada alasan kalau kita tuh nggak bisa foto nih, nggak bisa apa. Kita nanti sama-sama belajar kalau kita semua tuh pasti bisa untuk mendapatkan hasil foto yang benar-benar bagus. Yang kedua tentunya ada kamera gitu, karena emang syaratnya kan digital ya, jadi kita perlu adanya kamera. Kamera juga nggak perlu muluk-muluk, ntar kita tahu lah kalau ada kamera dari yang mahal banget sama dari yang murah banget gitu. Jadi semua tools itu bisa digunakan asal kita punya strategi yang bagus. Dan yang terakhir, karena kita kan mau berjualan, tentu kita harus punya produknya, entah itu jasa. Terus teman-teman juga pasti penasaran kan, gimana sih foto produk jasa, gimana bla 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 kayak gitu. Nah, kita ntar pelajari bareng-bareng. Oke, next. Nah, sebelum kita memulai uh, pembelajaran ini ke depan nanti, kita harus punya mindset sebagai seorang fotografer. Nah, pertama, karena tadi arti dari grafo itu adalah melukis atau menulis, kita harus menempatkan diri kita tuh sebagai pelaku seni, pelaku desain, dan pelaku kreatif. Gak ada alasan ya, oh saya nggak kreatif. Nggak, semua orang tuh punya dianugerahi otak kanan dan otak kiri. Kita semua bisa berpikir kreatif, kita semua bisa kreatif untuk mendapatkan hasil yang benar-benar baik kayak gitu. Dan kita tuh harus selalu berpikir positif dan bersyukur dengan keindahan. Keindahan apa? Banyak kok keindahan. Makanya kan kalau misalnya di Al-Quran kan ada ya, berulang-ulang tuh ayat yang fabi ayyi alai rabbikum atugaziban. Nah itu emang semuanya tuh pasti Allah tuh udah ngasih, kalau Tuhan tuh pasti ngasih yang terindah buat kita. Tinggal kita gimana nih, kita mau melihat dari perspektif apa. Nah makanya di bawah nih ada lagi mindsetnya,
Yang ketiga itu ya, mulai dengan peralatan yang sederhana dulu aja. Nggak perlu kita muluk-muluk jadi seorang profesional, nggak perlu kita belajar, oh saya harus kuliah di mana dulu. Kita nggak perlu kayak gitu. Tapi kita dengan mindset ini aja kita udah bisa. Maksudnya dengan anugerah yang udah Tuhan kasih aja kita udah bisa. Kalau misalnya kita bisa lah untuk menjadi fotografer. Oke, yang keempat itu latih perspektif dan sense of photo. Nah, yang tadi saya bilang nggak ada alasan semua orang tuh bisa jadi seniman, semua orang bisa jadi fotografer, semua orang bisa memiliki pemikiran yang positif. Kita bisa melihat keindahan dari segala sesuatu hal. Toh sampah yang seburuk itu aja bisa kok. Saya yakin 100% bisa ada nilai keindahan di situ. Ada waktu itu pernah menang lomba fotografi itu, foto-fotonya itu sampah, dan itu waktu itu saya kuliah di ITB. Salah satunya ada yang di kuliah di Unpad, saya lihat dia pemenangnya itu ada lomba di Unpad, pemenangnya itu dia ini fotonya sampah tapi dia menang juara 1. Nah kayak gitu. Nah terus yang kelima, kita harus aware dan peka sama keadaan sekitar. Bukan hal yang negatif tentunya, kita harus aware dengan hal yang positif, dengan keindahan-keindahan yang positif seperti itu. Lalu selalu belajar dan jangan pernah bosan, dan nikmatin aja prosesnya. Santai aja, kita santai tapi insya Allah dapat hasil yang benar-benar positif kayak gitu, dan hasil foto yang benar-benar bagus tentunya ya. Oke, ini yang tadi saya bilang. Sekarang tuh mungkin ya ada banyak tuh set-set kamera. Yang tadi kan perlu pertama kan tadi pribadinya, terus sekarang kameranya tentunya, karena kita kan mau mengambil foto ya. Ada mirrorless, ada bridge kamera, terus ada kamera saku, terus ada kamera analog, kamera DSLR, butik kamera, smartphone. Paling yang sering digunakan itu mirrorless, DSLR, sama yang low budgetnya itu smartphone. Dan nggak ada alasan kok sekarang mahal nih, nggak mungkin kita beli butik kamera. Leica itu sekarang harganya udah berapa, 50 jutaan kan? Enggak ya, nggak usah lah. Kita nanti insya Allah kalau bisa nanti kalau sebagai saya kan seorang fotografer pengen nanti punya cita-cita Leica itu. Kalau sekarang mungkin cukup lah pakai mirrorless saya dulu, DSLR dulu, atau smartphone dulu. Dan teman-teman semua nggak perlu punya mirrorless atau DSLR untuk menjadi fotografer, cukup smartphone aja kok bisa. Sekarang kamera yang 1 jutaan aja banyak sekarang udah webinarnya, temen yang mereka tuh udah praktek juga ngeliatin hasilnya dari kamera loh yang cuman harga mungkin nggak nyampe 1 juta kali ya, itu hasilnya benar-benar bagus karena nanti kita belajar lagi ada yang namanya proses editing juga, proses editingnya yang tadinya buram jadi pekat dan lain-lain, kita belajar nih habis ini ya. Nah ini alat bantunya, ada tripod, ada backdrop, ada lightning, ada reflektor, ada diffuser, ada softbox, dan ini semua bisa dipakai untuk strategi teman-teman foto produk ya. Dan sekarang sih nggak terlalu mahal ya, teman-teman bisa nyari di manapun itu harganya lebih murah insya Allah lah kalau teman-teman mau berusaha gitu. Oke, next. Selanjutnya, terus eksplorasi dan pahami alat-alat berfoto. Kayak misalkan kita budgetnya cuma kamera, nggak apa-apa, kita yang penting terus latihan, terus dilatih, dan kita nanti lama-lama bakal memahami alat berfoto kita. Nah ini juga nih, kalau misalkan teman-teman yang udah punya mirrorless atau punya DSLR, kalian juga harus paham yang namanya jangan pakai yang auto terus, tapi kalian juga harus paham nih ada yang namanya aperture, shutter speed, sama ISO. Nah kalau misalkan aperture bukaan nih biasanya di lensa nih itu
Nah ini kalian ada kurvanya yang bisa di screenshot nih. Kalau misalkan kalian makin besar bukaannya, itu makin kecil bukaannya, itu belakangnya bisa lebih blur. Makanya kalau ada temen, kalau kita ngeliat tuh foto-foto yang di belakangnya blur banget nih, keren. Nah ini dari bukaan itu tersebut. Nanti di kamera juga ada kok, dia ada shutter speednya, ada ISO-nya, ada aperture-nya. Shutter speed itu kalau teman-teman moto tuh lompat gitu tapi ke foto, nah itu di shutter speednya, kita bermain di shutter speed. Terus kalau misalkan ada, kita ngelihat di jalanan tuh kok bisa ya ada orang foto jalanannya itu mobil lewat aja jadi kayak garis tuh, garis line besar gitu, garis estetik gitu. Nah itu di shutter speed. Nah kita bermain di shutter speed dan di ISO-nya. ISO itu kan kadang orang amannya ISO-nya tinggiin aja biar cerah, ISO-nya tinggiin aja biar cerah. Enggak, karena kalau misalnya kita semakin menaikkan ISO, itu bisa memudarkan cahayanya, dan itu kita belajar nanti itu sense apa pemakaian foto itu bakal belajar, maka bakalan bisa menyesuaikan dengan sendirinya kalau kita terus berlatih. Nah itu jangan pernah bosan untuk berlatih. Tadi kan mindsetnya tuh. Oke, next. Nah, ini juga nih, coba kalau misalnya teman-teman yang pakai kamera, itu sekarang udah banyak banget toolsnya. Kalau teman-teman mungkin kalau gelap itu mau ke tripod, karena pasti shutter speednya itu bakal berkurang. Bagusnya pakai ini. Terus juga pahami kalau kualitas kamera, kalau kita pahami nih kualitas kamera HP. Kualitas kamera HP itu belakangnya itu lebih bagus. Terus ada fitur auto beauty-nya itu ternyata bisa dimatiin atau dihidupin, atau kalau misalkan teman-teman mau foto produk manusia mungkin auto beauty-nya tetap dinyalain aja, nggak apa-apa, bagus gitu. Nah itu ntar bisa disesuaikan sama bagusnya kayak gimana, kayak gitu. Nah terus ini noise pada foto di cahaya redup. Jadi kalau misalnya cahayanya redup biasanya ada titik-titik tuh, nah itu noise-nya. Nah itu di kamera nggak apa-apa, itu semua ntar kita bakal tahu gimana sih cara belajar, cara menalanginya gimana biar nggak ada burem atau titik-titik kalau misalnya kita terlalu malam gitu. Terus aspek rasio 1:1, 4:3, 16:9. Nah itu ntar teman-teman juga disesuaikan sama kebutuhannya. Next, tips meletakkan point of interest. Oke, nah terus kalau teman-teman juga nih di HP atau di kamera bisa kan ada tanda tuh yang kotak 6 ya, kotak 9 tuh. Nah ini ada strateginya gimana biar bagus, teman-teman, entah di tengah-tengah atau di sudut ujung kanan, di ujung kiri, tapi tetap aja teman-teman tuh harus fokusin ke persimpangan ini nih. Ini strategi buat foto itu, teman-teman produknya itu harus dikenain persimpangan. Cuma kalau foto produk rata-rata di tengah. Ntar kita belajar. Ini kita sambil belajar. Nah ini juga rata-rata teman-teman kalau foto produk itu yang bagus itu kita fokusin di titik-titik ini. Biasanya bagus lah gitu. Kalau misalnya kita bingung kalau untuk komposisi foto tuh bagusnya kayak gimana sih, udah tenang aja. Misalnya kita ada titik atau enggak kita mau foto produk layangan layangan lagi terbang, ini kita gimana bingung nih, di tengah-tengah terlalu monoton kayak nggak ada pergerakan, nggak ada apa. Nah kita kayak ini aja, titik ini. Nah terus ada juga model foto perspektif, terus ada model elemen simetri. Nah ini bisa kalau foto produk tuh pakainya di tengah-tengah aja karena lebih enak. Nanti kalau misalnya kita butuhnya buat potret atau apa, kita nge-cropnya juga nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah ini repetitif nih. Kalau ini foto pattern, biasanya kalau kita ngelihat ada sesuatu yang repetitif, sesuatu yang berulang, nah itu foto seperti ini nih. Terus nah ini foto DOF ya, depth of field. Nah depth of field, nah ini fotonya itu menunjukkan kedalaman. Kalau misalkan ternyata kucing ini ada di dalam, ada di belakang nih, ini menunjukkan kedalaman. Terus elemen fill the frame. Nah ini nih foto, kalau misalnya ini juga penting nih buat foto produk nih. Ini kalau foto produk kita untuk foto detailnya. Nah ini kita belajar gimana biar foto itu bisa dekat. Jadi kita bisa dapat detailnya, nggak sekedar foto dari jauh doang. Tapi kalau makanan itu gimana sih tekstur dari fried chicken gitu kan. Nah ini di sini Lumoner gitu para teman-teman Lumoner. Nah ini juga nih yang tadi tuh kalau kita bermain di shutter speed. Nah ini bermain di shutter speed nih, elemen motion blur namanya.
Nah, kita bikin kalau misalnya nanti produknya itu motor atau produknya apa, keren banget nih kalau misalnya kita bisa dapat foto yang belakangnya itu set garis aja gitu kan keren banget ya, atau lampunya zoom kayak gitu kan, itu ada strateginya teman-teman. Nah, ini juga nih, ini namanya golden spiral. Nah, golden spiral ini strategi foto sebenarnya sama aja sih kan, titik ya. Kalau misalnya kita disamain sama yang tadi, eh, elemen of three ya, itu berada di titik-titik ini nih, satu, dua, tiga, empat, yang 6 titik tuh. Nah, itu juga salah satunya di sini nih, kayak gitu. Nah, kan tadi kita tahu ya fotografi itu artinya cahaya. Tapi dari mana sih sumber cahaya dalam foto itu? Ada banyak teman-teman sumber cahaya dalam foto itu. Salah kita bisa kenal yang kalau misalnya sering kita pakai ya. Sebenarnya ada banyak ininya. Cuma yang saya highlight itu ada di dua ini. Ada ambient light atau natural light dan artificial light. Natural light ini itu cahaya dari sekitar kita, kayak cahaya matahari, cahaya yang ada di sekitar kita aja gitu kita pakai untuk pencahayaan produk kita, pencahayaan foto kita nanti. Dan ada artificial light. Nah, kalau artificial light ini itu mah kayak yang di studio aja tuh, kalau kita pakai flash cepret gitu. Nah, itu di artificial light. Itu cahaya buatan yang misalnya udah ada strateginya lah dari fotografer. Nah, kita agak cepet aja kali ya. Ini udah berapa menit? Oke, ini ada ambient light. Nah, ini kalau ini natural light ya, kita ngambil dari matahari itu biasanya diambil di jendela. Jadi kita tetap butuh reflektor. Ini yang putih-putih ini namanya reflektor. Ini penting banget nih guys. Ntar teman-teman harus tahu yang namanya reflektor itu penting banget, karena kalau misalkan kita foto, misalkan foto dari cahaya matahari, di belakang tuh kan cahaya ya, cahaya masuk. Tapi di depannya kan nanti gelap tuh. Jadi kita butuh yang namanya reflektor. Jadi ketika cahaya masuk, itu langsung terpantul oleh reflektor itu. Jadi cahaya di bagian depannya itu cahayanya tetap ada gitu. Sama kalau misalkan kita ngelihat yang botol kecap ini mungkin ya. Ini ada cahaya masuk, terus ke reflektor, itu nanti langsung nyambung. Jadi di sebelah sininya itu tetap terang. Nah, ini namanya reflektor. Teman-teman, reflektor itu nggak perlu beli mahal seperti ini, teman-teman ya. Para homeowner, kita nggak perlu beli yang seperti ini. Kita bisa pakai mungkin styrofoam, mungkin kain atau apa gitu untuk menjadi reflektor kita. Yang penting warnanya putih, karena warna putih itu bisa memantulkan cahaya. Dan sama nih kalau kita ngelihat ada namanya diffuser. Diffuser itu kayak gimana sih? Ini coba kita lihat kalau misalnya kita misalkan kalau misalkan kita lagi syuting nih. Nah, nanti kali ya kita lihat. Pokoknya kalau dari cahaya itu masuk, kita perlu namanya diffuser. Diffuser itu jadi untuk meredam cahaya. Jadi matahari itu nggak nyorot langsung. Jadi nggak ada cahaya yang terlalu over. Itu namanya ada diffuser. Nah, kalau kita lihat nih di belakangnya juga ada diffuser kan tuh warna putih. Ini juga ada warna putih kayak gitu. Nah, untuk cahayanya itu kalau misalnya natural light itu cahaya ruangan, alam, matahari, dan di sekitar kita tuh semua yang ada cahaya itu natural light atau ambient light. Nah, itu cahaya matahari yang direkomendasikan ini ada di jam 7 sampai jam 9, jam 2 sampai jam 5. Nah, teman-teman nih golden hour nih emang jam segini nih. Kalau misalnya kita mau foto bagus jam segini. Oke, next. Nah, ini artificial light. Kalau artificial light nih, teman-teman yang mungkin mau foto studio, mau lebih profesional atau lebih minim lebih efektivitas waktu, lebih minim resiko juga. Nah, ini kita bisa pakai studio ini. Mungkin harganya lebih pricey ya. Tapi hasilnya juga biasanya lebih bagus kalau misalnya ini. Sama aja sih, dua-duanya bisa lebih bagus. Cuman ini lebih meminimalisir terjadinya error gitu lah. Ini ada flash, lampu studio, ring light, dan lampu belajar pun bisa juga termasuk artificial light gitu juga ya. Oke, next. Nah, ini diffuser yang saya bilang tadi. Jadi diffuser ini gunanya untuk meredam cahaya. Misalkan ada cahaya matahari langsung masuk gitu. Jadi cahayanya itu nggak kayak gini nih. Nih kalau kita lihat nih, ini kan cahayanya jadi terlalu over ya. Ada bagian yang gelap banget terus terang banget. Ini
karena nggak pakai diffuser. Kalau kita pakai diffuser, ini bakal terangnya kayak gitu, bakal rata. Jadi bagus gitu untuk foto produk. Nanti foto produknya itu terangnya itu merata. Itu pakai diffuser untuk meredam cahaya. Nah, kalau kita lihat nih profesional fotografer juga penting banget nih pakai diffuser sampai gede-gede kayak gini kan nih. Cahaya diffusernya sebesar ini. Kayak gitu. Ini juga nih, ini diffusernya teman-teman. Kalau yang belum tahu apa sih kalau fotografer pakai gituan nggak penting banget, padahal foto mah tinggal foto. Enggak guys, jadi diffuser ini penting banget. Oke, next. Oke, nah ini nah tapi nggak perlu, kita punya konsep. Jadi diffuser itu penting, tapi kalau kita punya konsep seperti ini juga bagus. Jadi cahaya itu masuk nih. Jadi nanti kalau di foto itu nanti bakal ada bayangannya, dan bayangannya itu estetik banget, dan itu nanti seiring berjalannya waktu kita bakal belajar. Nah, itu biasanya di jam 7 nih. Jam 7 nih cahaya masih kayak gini, masih bagus nih. Tapi kalau udah di atas jam 12 itu cahayanya langsung rata gitu. Dan itu kurang bagus. Biasanya makanya orang-orang tuh seneng kalau para fotografer tuh nyari foto yang kemiringan sekitar mungkin 45 derajat gitu. Nah, itu udah bagus. Nah, ini juga cahayanya kalau dari atas, mungkin kalau cahaya jam 12 nih, mungkin strateginya kita bisa tiba-tiba ada bayangan bunga seperti ini kan bagus ya, tiba-tiba ada bayangan bunganya atau bayangan garis-garis atau apa yang lagi viral. Biasanya kalau Indonesia biasanya garis-garis tuh ya. Nah, itu bisa kita pakai juga strateginya. Ini juga nih, ini cahaya dari samping. Kalau cahaya dari samping ini lebih bagus nih guys. Jadi kalau saya menganjurkan kita kalau mau foto natural light atau artificial light juga bagus, itu kita ngambil cahaya dari samping. Jadi bayangannya itu menyamping dan itu jadi lebih estetik biasanya guys. Kalau kita mau ngambil foto minimalis, jadi tetap minimalis tapi lebih elegan aja gitu kelihatannya, lebih estetik. Nah, ini juga nih kalau ini saya kurang menyarankan untuk mengambil foto yang terlalu blok dari atas gitu ya, karena jadi kayak monoton, jadi nggak ada kedalamannya gitu. Ini biasanya di jam 12 atau cahaya-cahaya yang langsung blok aja gitu, nggak ada bayangannya kayak gini biasanya. Ya tergantung, balik lagi tergantung strategi atau konsep dari foto produk teman-teman kayak gitu. Nah, sekarang pahami bentuk dan karakteristik produkmu. Kita tahu foto produk tuh penting, terus kita tahu kita mau produk kita laku, tapi kita tetap harus penting yang namanya kita belajar bentuk dan karakteristik produk. Nah, bentuk dan karakteristik produk kita harus tahu bentuknya, warnanya, terus rasanya kayak gimana. Itu juga mempengaruhi nanti kita mau memilih background seperti apa, komposisi seperti apa. Kita tuh harus belajar terus. Jadi kita juga harus paham banget lah produk knowledge kita. Kita tuh harus ngerti apa sih produk kita nih bakal keren banget kalau misalnya kita gabungin dengan background seperti apa. Nah, itu kita harus paham benar sama produk kita gitu. Produk kita warnanya apa kan nanti mempengaruhi ntar kita ke depannya nih. Nah, ini coba kita kalau ngelihat nih produk ada banyak, ada jasa juga ada banyak lagi, terus ada bla 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 bla. Terus akhirnya dari sini semua produk-produk kita tahu ada bentuknya, ada warnanya, tema, moodnya, karakteristiknya. Nah, moodnya ini juga penting nih. Apa sih mood dari produk kita? Mood produk kita misalnya terkesan cool kah, terkesan warm kah, atau terkesan mistik atau apa gitu. Nah, ntar kita bakal tahu kalau misalnya kita udah tahu moodnya, kita tahu oh alat yang kita mau pakai apa, konsep yang mau kita pakai apa, background kita apa, komposisi apa, cahaya apa, kayak gitu. Nah, ini foto-foto kita udah belajar tadi ya dasar-dasarnya. Sekarang kita ngelihat foto-foto yang saya nyari di source-nya dari Pinterest, dan ini biasanya kalau dari Pinterest yang paling atas ya FYP itu yang bagus-bagus ya. Nah, ini tuh kayak jasa. Ternyata jasa juga bisa di foto produk kayak gini nih. Kita bisa ngelihat mungkin foto suasananya kayak gitu dengan cahaya yang seperti apa dan teknik pengambilan seperti apa. Nih ini jasa pijit ya kalau teman-teman lihat. Ini juga kalau makanan, oh ternyata produk makanan kalau mengambilnya seperti ini nih, bagus nih. Di rata-rata emang kalau kita ngelihat di tengah-tengah semua ya fotonya tuh ada di sini. Nah, ini saya ambil juga di
rules of three itu tadi ya, ini di bagian pojok kiri atas di sini tetap ada titiknya di sebelah sini nih. Ini foto produknya di sebelah sini. Cuma rata-rata di sini ambil yang tengah ya, yang seimbang itu. Nah ini juga kalau foto minuman kita ngeliatin, oh kalau cairan, oh ini cair loh. Kalau misalnya kita nggak ada kayak begini kan kita nggak tahu nih, oh ini beku atau cair ya. Kalau misalnya kita ngeliatin ada jatuh kayak gitu kan, jadi oh ini cair nih, kayaknya enak nih, terus kental. Kalau misalkan nggak kental kan pasti cahaya lebih ini ya, lebih berantakan gitu. Kalau ini kan rapi gitu, terus juga nggak ada muncrat-muncratan atau apa kayak gitu. Jadi oh ini kental nih, jus nih gitu, terus ada buahnya. Terus juga ini kalau kita ngelihat ciki apa sih ini ya, kalau kita lihat ini, oh ternyata bahan-bahannya tuh rasanya seperti ini. Oh ada kayak seger-segernya nih dari bawangnya, dari cabenya, dari apanya gitu. Ini nanti kita propertinya ya, propertinya itu ada strateginya juga. Ntar dari suatu produk itu. Nah ini juga nih, oh ternyata ini rasanya jeruk nih, jeruk nipis atau apa. Nah ini ada nih strategi fotonya, terus belakangnya warna kuning dan depannya juga putih gini. Ini ntar ada kita strategi pemilihan warnanya dan banyak lagi. Kalau kita lihat nih juga Starbucks, cuma rata-ratanya kalau kita lihat di sini itu terkesan minimalis, tapi tetap apa ya terkesan friendly lah kalau kita lihat ya. Ya gitu. Oke, next. Nah ini juga nih biasanya yang keren-keren itu foto-foto parfum tuh biasanya. Nah ini ada strateginya, di belakangnya pakai kaca ini nih, terus kita kasih air kayak gitu. Nah setiap tujuan dari foto produk kita itu mempengaruhi proses dan teknik pengambilan gambar. Misalkan kebutuhan kita untuk POS di aplikasi fast delivery. Nah itu kita mungkin biasanya produknya itu di ini juga ya, di Lumoners itu di Lumoshop juga rata-rata kotak. Nah misalnya kita bisa tahu nih, oh jadi kalau kita mau memilih foto kita nanti hasilnya untuk kotak, jadi kita mungkin ambil frame itu di tengah-tengah kamera, biar kita nggak terlalu capek di croppingnya, nggak terlalu capek di editingnya nanti kayak gitu. Terus komposisi background baiknya tidak terlalu padat dan cenderung clean dan putih. Jadi kalau misalnya orang ngelihat kalau misalnya terlalu banyak background itu orang kurang nih. Tapi kalau misalnya kita ngelihat mungkin belakangnya clean atau bersih atau misalkan putih doang, ini bisa masih boleh ditaruh background. Cuma kita harus tetap fokus di sininya. Point of interestnya itu kita tetap harus maksimalin di fotonya ini gitu. Jadi kita ngeliat, oh ini makanan es krim jelas gitu, gak ada distraksi apapun gitu. Jadi orang mau beli langsung, oh enak beli gitu. Sama ini mungkin kalau untuk kebutuhan medsos dan marketplace itu bisa lebih liar kita bermainnya. Kita bisa lebih bermain di warnanya, bermain di komposisinya, bermain di backgroundnya dan propertinya. Kita bisa lebih bermain kayak gitu, karena kebutuhan marketplace disesuaikan sama mood kita nanti seperti apa. Nah kita bisa lebih freestyle dan lebih bervariasi sesuai mood dari produk kita. Rata-rata sih 1:1 kalau kan rata-rata sekarang orang pakai Instagram ya, 1:1, terus ada yang seperti inilah lebih ya. Nah ini juga kita harus tahu nih, kalau misalnya kita mau foto kan, kalau foto tuh ada mode potret, ada foto landscape. Kalau misalnya kita buat laptop atau rata-rata pembelinya itu memakai laptop, target market kita di laptop, berarti kita harus makanya landscape. Beda kalau misalnya kita mau biasanya beli yang pakai HP ini nih yang apa gitu. Nah kita strateginya pengambilan foto yang potret kayak gitu. Kita harus tentuin dari awal nih, kita mau pakai potret atau landscape. Karena kalau misalnya kita pakai kalau misalnya kita mau pakai potret tapi kita pakai landscape, biasanya nanti ada terlalu banyak yang di crop kayak gitu, dan itu menyulitkan nanti ketika proses editing. Terus komposisi dan backgroundnya, ini komposisi dan backgroundnya kita kalau komposisi dan backgroundnya itu juga penting nih. Sebaiknya kita taruh di tengah-tengah foto. Kalau misalnya tadi kan kita udah jelas ya, terus gunakan background yang sesuai dengan produk.
Oke, next. Nah ini foto-fotonya nih rata-rata ini buat referensi aja. Saya lebih banyak dari tadi banyak menampilkan foto biar teman-teman tahu oh ini foto-foto yang bagus tuh seperti ini, foto-foto yang enggak seperti ini gitu. Nah, ini foto-foto yang bagus nih kita bisa melihat rata-rata di tengah-tengah ya kalau misalnya kita ngeliat. Terus kalau misalnya ada yang dua produk kita tadi yang komposisi keseimbangan kita tetap seimbang entah itu dengan metode apa yang tadi trigonal yang segitiga itu atau gimana gitu kan ada strateginya nih. Terus ada konsep kita mau misalkan mau clean karena ini buat apa nih wangi kali ya untuk wangi kesannya terus untuk ngebersihin badan gitu mungkin jadi lebih clean. Terus ini juga kalau foto nih kalau foto minimalis nih nggak terlalu kayak banyak batik. Kalau batik kan pasti biasanya lebih ini ya lebih apa backgroundnya ada. Kalau ini kan karena minimalis backgroundnya juga minimalis atau seperti apa ini tergantung konsep teman-teman. Nah ini juga nih posisi dan pendapatan angelnya. Nah kalau misalnya pendapatan angelnya teman-teman nih bisa disesuaikan aja ada 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat gitu. Biasanya orang pakai di angel kayak gini. Jadi kalau foto tuh sebelah sini atau dari sudut mana itu di sudut-sudut ini seperti itu. Dan balik lagi emang rata-rata bagusnya di tengah kalau foto produk tuh. Kayak gitu. Beda kalau sama suasana, kalau suasana biasanya udah ada di pojok di mana apa segala macam. Soalnya ini bagus di tengah. Kayak gitu. Nah, ini juga ngambil dari salah satu fotografer dia pakai HP mulu ya. Ini juga dia kita dikasih tips gimana sih tips memilih background. Tips memilih background nih agak tricky nih teman-teman. Nah, Kak Daud, Ya. sebelum kita lanjut mungkin ya Kak, terkait tips nih memilih produk, Hmm. Lumi pengen share dulu nih Kak Daud sedikit info untuk teman-teman semuanya gitu ya. Nanti kan ada sesi lebih deep lagi terkait tanya jawab Q&A Hmm. dengan Kak Daud ya. Nanti akan Ya. ada sesinya 15 menit sebelum berakhir. Nah, untuk itu teman-teman boleh banget nih gitu ya untuk teman-teman di YouTube gitu ya, boleh saat ini juga silahkan bisa move ke Facebook grupnya Lumi People gitu ya. Nanti akan ada hadiah menarik untuk teman-teman semuanya yang berhasil gitu ya bertanya pertanyaannya itu yang lebih menarik. Nanti Lumi bakalan kasih satu hadiah gitu ya, itu ring light nih. Wah, ring light ini untuk bisa banget nih ya Kak Daud untuk memfasilitasi kita membuat gitu ya, membuat foto Ya. produk yang bagus juga. Betul nggak Kak Daud ya? Betul, betul Nah, banget. ini juga Keren banget. ini juga Terima berkesempatan kasih yang sama semua nih. sob. Ya, kesempatan yang sama juga untuk teman-teman di Zoom gitu. Silahkan untuk bisa move nih gitu ya. Kalau di Zoom nggak apa-apa gitu, double aja gitu. Nanti bisa banget teman-teman untuk melihat live streamingnya di Facebook juga. Nah, nanti sampaikan nih pertanyaannya untuk kemudian teman-teman semuanya bisa mendapatkan